Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nolan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang project 1 data mining yang telah saya buat sebelumnya. Dalam project 1 data mining ini terdapat dua buah program. Program yang pertama adalah proximity matrix dengan Euclidean. Program yang kedua adalah batch split attribute dengan Gini. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja saya akan mempresentasikan cara penggunaan program. Nah, pada saat program pertama kali di-run, program akan masuk ke form menu utama. Dalam menu utama ini, bagian menu strip akan terdapat dua program. Yang pertama batch split attribute dan proximity matrix. Untuk presentasi yang pertama ini, saya akan mempresentasikan cara penggunaan program di proximity matrix Euclidean. Kita klik. Nah, dalam form proximity matrix ini terdapat 4 feed, yaitu feed 1, feed 2, feed 3, feed 4, di mana dalam setiap feed terdapat 10 inputan. Inputan baris 1, baris 2, baris 3, hingga baris 10. Lalu di bawah ini terdapat list box yang akan menampilkan hasil dari perhitungan. Untuk melakukan execute perhitungan, pengguna cukup menekan button hitung proximity matrix, maka program akan secara otomatis melakukan perhitungan. Kita klik. Nah, di sini hasilnya keluar. Jika teman-teman lihat secara detail, ini akan mirip seperti berbentuk tabel, di mana ini semua ini berbentuk tabel sebenarnya. Di sini di inputan ada baris 1, baris 2, baris 1, baris 2, dan seterusnya. Lalu di hasil ini juga ada baris 1, baris 2, baris 3, hingga baris 10. Lalu kolomnya juga, kolom 1, kolom 2, kolom 3, hingga seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk penggunaan program proximity matrix. Lalu saya akan menjelaskan terkait codingan saya di bagian proximity matrix. Nah, saya melakukan coding proximity matrix ini pada button hitung underscore click, yang artinya ketika button diklik dia akan melakukan execute seluruh coding dan algoritma proximity matrix. Awalnya saya membuat variabel penampung untuk inputan user berdasarkan feed dan baris. Jadi misal variabel f1 baris 1 adalah text box feed 1 baris 1 dan seterusnya. Semua variabel ini kurang lebih berjumlah 40 dan memiliki tipe data integer. Oke, setelah saya membuat penampung untuk inputan user, saya membuat sebuah list. List ini berbentuk double dengan menampung isi dari setiap baris. Jadi misal baris 1. Baris 1 itu kan terdapat di feed 1, feed 2, feed 3, feed 4. Maka baris 1 feed 1, baris 1 feed 2, baris 1 feed 3, dan baris 1 feed 4. Nah, array atau list penampung yang ini untuk baris ini dibuat hingga baris ke 10. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah array 2 dimensi dengan tipe data double
yang bernama matrix berfungsi untuk menampung seluruh array per baris. Jadi baris 1 hingga baris 10 itu dijadikan satu di dalam matriks ini. Nah, kalau yang matriks ini berbentuk 2 dimensi, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Berikutnya saya membuat sebuah variabel bernama hasil total dengan tipe data double sebagai array Euclidean. Oke. Nah, sekarang dimasuk ke algoritmanya. Nah, di sini saya membuat sebuah for integer i sama dengan 0, i lebih besar matrix.count i++ itu merupakan sebuah pelajaran di algoritma pemrograman. Oke. Nah, dalam for yang pertama ini saya akan membuat sebuah variabel penampung berupa array yang bernama hasil per fit. Hasil per fit ini berfungsi untuk menampung Euclidean per fitnya. Gitu. Nah, terus setelah itu saya lakukan lagi for. Kenapa for-nya dilakukan berulang kali? Karena matriks ini kan berbentuk 2 dimensi tadi. Nah, jadi menggunakan for dalam for, lebih tepatnya seperti itu. Nah, dalam for yang kedua ini saya membuat sebuah variabel menampung dengan tipe data double. Variabelnya ini variabel biasa dengan default value-nya 0. Nah, selanjutnya di sini adalah proses perhitungannya untuk melakukan perhitungan Euclidean. Nah, INTK sama dengan 0, K lebih besar matriks indeks ke 0, .count, K++. Nah, Euclidean plus sama dengan matpo matriks indeks K, min, matriks indeks J, indeks K, 2. Ini merupakan perhitungan Euclideannya. Selanjutnya setelah for yang ketiga ini, for tutup, nah di bawahnya data dari Euclidean ini akan di-add ke hasil per fit. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya, codingnya. Setelah itu untuk setelah for yang kedua ditutup, hasil per fit ini akan ditambahkan ke hasil total yang ini teman-teman. Nah, dengan coding hasil total .add kurung buka kurung tutup hasil per fit. Nah, seperti itu teman-teman untuk algoritma dari Euclidean. Lalu apa yang di bawah ini? Yang di bawah ini adalah coding untuk menampilkan hasilnya di list box. Sama seperti di atas tadi dengan menggunakan nested for. Kenapa pakai nested for? Karena array dari hasil total ini berbentuk 2 dimensi. Jadi kalau misal for-nya cuma sekali, maka hasilnya nggak akan keluar. Justru malah akan keluar sistem dot apa gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah untuk nampilin di list box-nya. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke program batch split attribute. Nah, ini. Nah, di batch split attribute ini inputannya lebih banyak. Sampai per fitnya terdapat 20 inputan, teman-teman. Seperti biasa. Nah, di sini terdapat fit 1, fit 2, fit 3, fit dan class. Class ini ada tipenya C0, C1, C2 dan seterusnya seperti itu. Nah, di inputan fit 1 ini terdapat 20 inputan dengan kode 1 hingga kode 20.
berlaku juga untuk V2, V3, dan class. Nah, di bawah ini merupakan list box yang untuk menampilkan hasil. Nah, terus di sebelah kanannya ini ada button hitung. Button hitung ini berfungsi untuk mengeksekut seluruh coding dan algoritma dari batch split atribut yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini datasetnya telah terisi. Nah, dataset ini saya dapatkan waktu mata kuliah data mining pertemuan 5 kalau nggak salah. Oke, langsung kita coba ya. Klik. Nah, di sini dia langsung menghitung gini parent dengan jumlah data 20. Gini parent 0,665. Nah, sebagai bonusnya saya juga menambahkan entropi parent. Nah, jadi bukan hanya gini saja yang ditampilkan, juga entropinya saya tampilkan. Nah, seperti ini 1,58, terus fit 1 ada gain entropi, enggak fit 3. Nah, seperti itu untuk penggunaan program dari batch split attribute. Sekarang saya akan mempresentasikan terkait coding saya di batch split attribute. Oke. Nah, sekarang kita masuk di form batch split attribute di codingnya. Nah, pertama saya membuat sebuah array yang bernama array dataset dengan bentuk string di mana isinya 20,4. Apa itu 20,4? 4 itu adalah ininya total ini. Kalau saya sebut ini kode 1 ini banyaknya 4. Lalu 20 itu jumlah semuanya. Kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, kode 5 hingga bawah sini. Nah, hingga kode 20. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk double array gini new double index 3. Nah, ini adalah sebuah penampung bernama array, berupa array yang bernama array gini dengan isinya itu banyaknya 3, jadi indeks 0, 1, 2. Lalu sebuah penampung biasa dengan tipe data double bernama gini parent value sama dengan 0. Nah, di sini untuk bawahnya ini entropi sama ini juga sama seperti yang di atas ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya masuk ke form load. Form load ini berarti proses yang dilakukan saat pertama kali program dijalankan. Nah, pertama kali array gini indeks 0, 1, 2 ini kita set value 0 semua. Nah, lalu array data set ini mulai dari ini 0,0 kita masukkan text box 1 kode 1, array dataset 0,1 text box 2 kode 1 dan seterusnya hingga kode 20. Seperti itu. Nah, di sini merupakan algoritma untuk mencari gini parent dan entropy parent. Ada intinya gini dan entropy itu rumusnya hampir sama, algoritmanya juga. Nah, pertama kan kita buat sebuah nested for. Untuk for yang pertama i sama dengan 0, i lebih kecil daripada array underscore dataset dot getLength kurung buka 0 kurung tutup i plus plus.
Nah, di sini saya buat dalam for yang pertama ini kita buat sebuah variabel penampung biasa dengan tipe data string dengan nama temporary array dataset dengan set value-nya i plus 1. Oke, langsung masuk ke for yang kedua, int j sama dengan 0, j lebih kecil array dataset get length 1, jadi habis 0 masuk 1 seperti itu. Nah, j++. Nah, di dalam ini terdapat sebuah if condition, dimana jika memenuhi syarat yang ini maka array gini 0 akan bertambah 1. Jika tidak memenuhi ini akan masuk yang ke sini. Jika memenuhi yang ini akan memasuk yang ini hingga yang terakhir yang di J2. Nah, selanjutnya setelah itu variabel temporary array dataset kita panggil sama dengan array dataset i, j. Nah, ini untuk menampung value-nya tadi ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu for tutup, setelah for tutup yang ini ya, yang for tutup pertama, bawahnya kita lakukan pembagian per 20 dari hasil array gini indeks 0, 1, 2. 20 itu apa? 20 itu merupakan jumlah datanya dari dataset. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu di button hitung gini, nah di sini terdapat sebuah perhitungan untuk menghitung gini parent dan entropy parent dengan rumus seperti ini. Untuk gini rumusnya seperti ini yang saya blok. Lalu untuk entropy parent rumusnya seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini langsung menampilkan hasilnya ke listbox dengan listbox info.item.add. Nah, untuk hasilnya ini untuk yang gini parent tinggal panggil yang ini. Nah, di sini entropy parent. Tapi untuk V1, V2, V3 saya menggunakan sebuah metode. Jadi ada perhitungan lagi di bawah ini. Bukan di dalam button hitung seperti yang di proximity matrix. Oh iya teman-teman, untuk kok bisa gini parent dan gini entropy parent ini melakukan perhitungan? Nah, karena array entropy ini saya buat sebagai variabel global. Global itu apa? Jadi global itu di luar sendiri sini tempat variabel dibuat atau dibentuk. Kalau misal dibuat di dalam sini, maka dia nggak global, kan lokal, hanya bisa diakses di load saja. Seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan satu metode saja, karena untuk metode yang lainnya juga sama. Cuma hanya beda bentuk saja. Nah, oke, di sini terdapat sebuah metode. Nah, di sini saya bedakan ada metode untuk gini dan entropi. Nah, yang saya jelaskan adalah gini fit 1 saja. Nah, di gini fit 1 ini saya buat sebuah array dengan tipe data double dengan nama array gini fit 1 dengan isi datanya itu 6. 6 itu dapat dari mana? Nah, dari sini. Saya buat lagi sebuah variabel atau array penampung untuk gini yes dan gini no. Gini yes itu memiliki 3 data dengan set value 0, 0, set value 0. Lalu
array Ginino memiliki 3 data dan set value-nya juga 0. Nah, ini dijumlah, dimasukkan ke sini. Jadi induknya ini induknya, ini adalah anak-anaknya seperti itu. Nah, langsung ke algoritma perhitungan. Nah, di sini kita buat sebuah for dulu, for array dataset getLength index 0 i++. Nah, di dalam ini melakukan pengecekan seperti yang tadi, yang parents. Jika memenuhi masuk ini, jika memenuhi akan masuk ke sini dan nilainya akan bertambah 1. Jika tidak, masuk yang ke bawahnya atau bawahnya hingga yang ini. Nah, selanjutnya setelah melakukan for untuk yang pengecekan ini, if condition ini, di bawahnya saya buat sebuah variabel penampung untuk jumlah gini yes dan gini no dengan tipe data tabel dengan memiliki perhitungan sebagai berikut. Ada gini fit 1, 0 tambah fit 1, indeks 1, 2 dan seterusnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, nanti di fit 1, fit 2 itu bedanya di sini. Di sini nanti kalau fit 2 itu sampai kurang lebihnya indeks ke-8. Nah, ini ya, saya tunjukin dulu ya teman-teman untuk bedanya. Nah, ini ya. Karena di sini ada plastik, metal, paper masalahnya. Terus di sini juga beda. Kalau tadi kan yes no saja, di sini ada plastik, metal, paper. Jadi kemungkinan C0 plastik, C1 plastik, C2 plastik, C0 metal, C1 plastik dan seterusnya. Seperti itu. Terus di sini juga beda. Di sini ada 9. Karena plastik 3, metal 3, paper 3 data. Lalu itu digabung menjadi 1 di induknya, jadi totalnya 9. Oke. Nah, masuk ke for yang ini. Nah, di sini for untuk mencari file hasil dari gini yes indeks ke i dan gini no indeks ke i. Perhitungan seperti ini. Nah, untuk yang pertama gini yes indeks i. Lalu gini no-nya i plus 3. Nah, di sini juga berbeda dengan V2. Kalau V2 kan ada plastik, metal, paper. Anggaplah ini plastik, metal. Lalu papernya gimana? Nah, papernya I plus 6, kelipatan 3. Nah, kita lihat. Nah, I plus 6. Lalu dibagi dengan jumlah gininya tadi yang di sini. Jumlah gini ya 1. Setelah itu kita lakukan lagi. Setelah lakukan looping for ini, di bawahnya buat lagi sebuah variabel gini yes gini no dengan tipe data double. Nah, di sini perhitungan sesuai rumus yang pernah diajarkan di data mining pertemuan 5. 1 main. Nah, ini seperti ini. 1 main array gini yes indeks 0 dan seterusnya. Setelah mendapatkan, kita hitung gini children. Gini children itu dari mana? Gini yes yang ini dikali jumlah gini yes ini dibagi 20. 20 itu merupakan jumlah datanya ditambah dengan gini no dikali jumlah gini no bagi 20. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung gain value. Gain value itu ini gain value kita buat variabel penampungnya langsung aja. Gini parent kurangi gini children. Nah, seperti itu. Ini parentnya dari yang
ini. Mana tadi gini parent? Nah, gini parentnya itu dari yang di atas tadi. Nah, ini gini parentnya. Seperti itu. Untuk algoritmanya sama. Untuk semua gini. Nah, cuma kalau untuk yang V2 ini gini children-nya lebih panjang karena ada plastik, metal, dan paper. Untuk gain value-nya perhitungannya sama. Nah, apa bedanya dengan yang entropi? Nah, kalau yang entropi itu kita bedanya di sini. Kita lihat ya yang entropi. Ini kita minimize dulu supaya rapi. Oke, minimize. Nah, kita buka yang entropi. Loh, kan algoritmanya sama semua. Nah, di sini menghitung entropi itu langsung entropi parent main ini. Nah, sama sih bentuknya. Seperti itu. Entropi split sama dengan entropi parent main. Ini entropi, kalau dia gini kan gini children, kalau ini anggaplah childrennya. Seperti itu saya buat langsung. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.